Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Fityanti dengan NIM 24014420036. Kali ini saya akan menganalisis film Pikai untuk memenuhi tugas mata kuliah Estetika Barat untuk tugas akhir semester. Film Pikai terdiri dari sutradaranya Rajkumar Hirani, penulis Hirani dan Abhijat Joshi, produksi Hirani dan Vinod Chopra, tanggal rilis 18 Desember 2004, pemain Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt, Sushant Singh Rajput. Nah, dari gambar ini dapat terlihat pemeran utama dari film Pikai. Selanjutnya, deskripsi film. Sebelum akhirnya membongkar kebohongan Tuan Tapaswi, Pikai memberikan pesan yang sangat mengena untuk berhenti membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela hingga kita bertikai, hingga manusia-manusia bertengkar. Di dunia ini hanya tempat yang kecil dibandingkan dengan semesta. Tuhan mampu membuat segalanya berjalan. Namun kita terkadang terlalu arogan, merasa lebih pantas menghakimi manusia lain ketika berbicara mengenai agama daripada Tuhan itu sendiri, seolah-olah merasa perpanjangan tangan Tuhan. Film ini mengajak kita untuk lebih melihat ke dalam diri kita sendiri untuk memahami kembali ajaran-ajaran agama kita masing-masing, sehingga bisa menuntun kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi pertikaian. Yang ada hanyalah kita harus membuktikan kepentingan atas nama agama dan berbakti kepadanya dengan melalui kasih sayang sesama makhluk Tuhan. Next. Nah, pada kesempatan ini saya akan menganalisis film Pikai dengan pendekatan estetika modernisme. Berdasarkan pemikiran Sujono Sukamto, mendefinisikan modernisasi dengan lebih kompleks. Menurutnya, modernisasi dapat didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan itu meliputi perubahan norma sosial, susunan lembaga, perilaku bermasyarakat, nilai sosial, dan juga segala aspek dalam kehidupan sosial. Next. Nah, sebelum kita lebih dalam memahami modernisme dalam menganalisis, kita harus mengetahui penjelasan mengenai estetika modernisme itu sendiri. Estetika modernisme merupakan paham pemikiran estetika yang mengedepankan kebebasan berkreativitas individu dalam menciptakan karya dalam bentuk tertentu yang dianggap memiliki kebaharuan dan melahirkan gaya-gaya anti-mainstream yang kemudian dibakukan sebagai tolok ukur kualitas suatu keindahan yang bersifat unggul dan universal. Nah, pandangan modernisasi membuat berbagai perubahan keadaan fisik sehingga hal tersebut akan memicu terjadinya konflik. Menurut Stornes dan Freeman, keduanya memberikan dua pandangan mengenai konflik sosial, yaitu dengan pandangan tradisional dan modern. Dalam pandangan tradisional, konflik sosial bisa saja dihindari dengan cara meminimalisasikan munculnya konflik dalam sebuah kelompok.
Secara umum, ciri modernisasi akan ditandai dengan adanya perubahan pada aspek sosiodemografi dan struktur sosial yang mencakup unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologi manusia. Next. Nah, kita masuk ke analisis dari film tersebut berkaitan dengan ciri-ciri manusia maupun masyarakat modern. Di antaranya pertama yaitu memiliki sikap yang terbuka. Dapat terlihat dari sikap si jago yang sangat terbuka untuk mengetahui apa yang dicari oleh Pikai, dan dia sangat terbuka dengan orang baru, orang asing, dan ia juga ingin membantu si Pikai tersebut. Kedua, selalu siap menghadapi perubahan sosial. Karena si jago ini adalah seorang wartawan dan penyiar berita, dia tidak mau menyiarkan berita yang tidak penting. Maka dari itu ia harus menghadapi perubahan sosial, mencari berita yang menurut dia sangat penting untuk diberitakan. Kemudian ia bersiap untuk perubahan sosial, yaitu dengan merencanakan orang yang unik tersebut, si Pikai tersebut, dengan berbincang dengan si bosnya untuk persetujuan pengangkatan berita yang unik. Ketiga, memiliki pandangan yang luas. Masih sama pada kejadian si jago saat meminta persetujuan oleh si bosnya tersebut. Si jago memiliki pandangan yang luas bahwa dia tidak ingin menyebarkan berita yang tidak penting menurut dia, namun dia memiliki pandangan yang luas untuk memberikan sebuah ide untuk mengangkat berita si Pikai tersebut dengan meminta izin kepada atasannya. Keempat, memiliki ambisi dan rasa ingin tahu yang kuat. Nah, ini sangat terlihat pada kedua tokoh utama, yaitu Pikai dan si jago. Pada foto yang kiri bawah ini terlihat si jago sangat memiliki rasa ingin tahu yang kuat kepada si Pikai sampai ia masuk ke dalam penjara demi mengetahui apa sebabnya si Pikai tersebut memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua, dari si Pikai ini juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat karena dari dasarnya dia sangat mencari tahu tentang siapa itu Tuhan. Maka di setiap benda-benda untuk memuji di suatu agama, ia sangat tertarik dan sangat penasaran. Foto yang ketiga juga melihatkan Pikai yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat dengan dia mencari tahu dari bayi yang baru lahir apakah ada tanda agama pada setiap manusia yang lahir. Next. Kelima, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan. Ini terlihat di film Pikai tersebut. Pikai memiliki
pandangan masa depan dan masa sekarang setelah ia menjalani masa-masa sulitnya. Ia percaya bahwa Tuhan selalu memberikan harapan kebaikan di masa depan. Dia selalu berpikir positif untuk tetap hidup di masa depan kemudian hari. 6. Percaya pada perencanaan atau social planning. Nah, ini terjadi karena adanya konflik dalam film tersebut. Terjadinya perencanaan ini yaitu pada Pikai yang menjelaskan bahwa terjadi salah sambung dan ada bisnis tertentu yang direncanakan kepada ayahnya si Jago, yaitu dari Tuan Tapaswi yang memiliki bisnis yang salah sambung tersebut. Pikai sangat memiliki perencanaan yang tinggi untuk membasmi kesalahsambungan tersebut di wilayah sekitar. Perencanaan itu juga Pikai sudah memikirkan apa planning selanjutnya ke depannya. Ketujuh, lebih percaya pada hasil pemikiran dan perhitungan manusia. Namun, di dalam kejadian tersebut, ayahnya si Jago tetap percaya pada apa yang sudah ia percayakan, apa yang sudah ada pada adat istiadat yang mereka percayai. Selanjutnya, menghargai keterampilan teknik. Nah, kali ini si Pikai menghargai keterampilan teknik berbohong dari si bapak-bapak yang ingin menyenangkan istrinya. Namun, dia memiliki hati yang sangat baik untuk tetap membantu, bahwa dia tahu itu adalah kebohongan yang untuk dirinya. 9. Menyadari dan menghargai orang lain. Nah, ini terjadi saat ayah si Jago menyadari bahwa si Pikai adalah membela kebenaran, dan si ayahnya Jago menghargai si Pikai dengan memberikan benda milik si Pikai. Selanjutnya yaitu dampak dari modernisasi. Pertama, ada dampak positif, yaitu mampu meningkatkan kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik. Adanya aktivitas dan efisiensi dalam melakukan suatu hal. Perubahan nilai dan sikap yang ditandai dengan penguatnya integrasi masyarakat, sehingga membuat masyarakat mampu untuk lebih terbuka. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, industri maupun transformasi. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi. Next. Namun, selain itu ada dampak negatif yang timbul dari modernisasi tersebut, yaitu terjadinya kesenjangan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial, banyaknya pencemaran lingkungan pada alam, meningkatnya konflik dan kasus kriminalitas, terbentuknya paham dan cara pandang barat yang berlebihan, memunculkan pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal yang mampu menghilangkan adat istiadat yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Selain itu, adanya juga kesenjangan teknologi atau digital divide dalam masyarakat. Next.
Nah, contoh dari dampak negatif yaitu memunculkan pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal yang mampu menghilangkan adat istiadat yang sudah diturunkan secara turun-temurun, yaitu ada di dalam film tersebut terjadi ketika si Pikai menanyakan apa pemuka agama suaranya tersebut akan sampai ke Tuhan. Ini adalah suatu pertanyaan yang dapat menghilangkan adat istiadat yang sudah diciptakan oleh si Tuan Tapaswi. Next. Selanjutnya, dampak positif yaitu perubahan nilai dan sikap ditandai dengan penguatnya integrasi masyarakat sehingga membuat masyarakat mampu untuk lebih terbuka. Ini terjadi saat Pikai memberikan bukti kepada Tuan Tapaswi dan memberikan bukti kepada Ayah Jagu. Contohnya saat si Pikai menaruh batu, lalu kemudian di depannya dikasih uang, dan menurut si Pikai itu adalah merupakan bisnis dari Tuan Tapaswi seperti itu, yang dijelaskan kepada Ayah si Jagu. Dia berusaha membuat masyarakat untuk mampu lebih terbuka. Nah, yang selanjutnya, next. Ini merupakan contoh-contoh membuat masyarakat lebih terbuka akan adanya bisnis-bisnis salah sambung yang sudah ditemukan oleh si Pikai. Banyak masyarakat di luaran daerah si Pikai tersebut yang merasa ada salah sambung bisnis salah sambung tersebut. Contohnya, jika memberi makan sapi kita bisa dapat pekerjaan. Dia bilang masuklah Kristen, kalau tidak akan masuk neraka. Jika mereka bisa sekolah mereka akan dibunuh. Nah, itu merupakan suatu bisnis yang tidak bertanggung jawab, namun mengatasnamakan agama demi kepentingan pribadinya sendiri. Next. Selain itu, masyarakat lebih terbuka. Contohnya pada scan perdebatan antara Pikai dengan Tuan Tapaswi yang menjadikan si Jagu bercerita tentang masalah percintaannya. Namun dari kejadian tersebut masyarakat lebih terbuka mengenai apa yang sudah terjadi pada dirinya, yaitu terbawa ramalan oleh si Tuan Tapaswi tersebut, dan akhirnya masyarakat lebih percaya pada Tuhan dan agamanya masing-masing daripada Tuan Tapaswi. Next. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari analisis film Pikai ke dalam modernisme, yaitu si Pikai memberikan pesan yang sangat mengena untuk berhenti membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela sehingga kita bertikai. Di dunia ini tempat kita hanyalah kecil dibandingkan alam semesta. Tuhan mampu membuat segalanya berjalan. Jadi kita tidak usah merasa arogan seolah-olah merasa perpanjangan tangan Tuhan. Film ini mengajak kita untuk lebih melihat ke dalam diri kita sendiri, masing-masing kita, untuk lebih memahami ajaran-ajaran yang sudah kita percayai, sehingga kita bisa menuntun masyarakat sekitar untuk lebih percaya pada agamanya masing-masing. Tidak ada lagi kekerasan atas nama agama, tidak ada lagi perpecahan atas nama agama, pemaksaan
dan kepentingan atas nama agama. Yang harus ada hanyalah bakti kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri. Analisis film tersebut dalam perspektif estetika modernisme, yaitu tokoh pemeran tersebut merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri manusia yang modern. Terdapat ide-ide modern dari si Bekai dan si Jagu, dan juga selain itu terdapat pula dampak positif serta dampak negatif dari modernisasi yang ada pada film tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.